Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya. Dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar. Supaya baja atau hijab yang menghalangi kolbu itu bisa dibuka. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kata beliau? Hadis-hadis banyak menyebutkan istihbab al-jahri bil-dzikr. Keutamaan anjuran zikir dengan jahar. Ini yang ngomong Imam ahli hadis. Berarti kalau nggak begini jangan-jangan dia ahli hadas. Juga ada hadis taqtadi istihbab al-israr. Ada hadis yang menganjurkan mensirkan. Berarti hadis jahar dan sir itu sama-sama ada. Dua-duanya sangat dianjurkan. Wal jam'u bainahuma. Maka menggabungkan kebolehan keduanya itu lebih utama. Namun kapan dijaharkan, kapan dilembutkan, yakhtalif al-ahwal wal ashkhas. Itu beda keadaan, beda personal. Lalu beliau sebutkanlah beberapa kalam-kalam ya. Di antara kalam itu ada sebuah riwayat khairul dzikr al-khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Itu kalau kolbunya sedang ingin yang tenang-tenang. Tapi ada kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Zikir yang dilembutkan itu dianjurkan jika antum jahar masih ria. Kalau sudah hilang riaknya, maka jahar pun dianjurkan. Itu versi Imam Nawawi. Kalau versi saya lain. Ria itu urusan kolbu, bukan urusan mulut. Bukan urusan suara keras, tidak keras. Orang ria, orang tulus gak tulus, yang harus dibenarkan kolbunya. Maka sebelum zikir harus ada tashihun niyah. Niatnya dibenerin dulu. Ulama kita membuat sebuah kalimat yang sudah jadi ijma' di kalangan sufi. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau tujuanku. Bukan ingin dikenal manusia. Hanya ridhomu yang kami cari. Ini dikalamkan, zikir terserah antum. Mau jahar, mau sir sama. Mau jahar, sir sama. Karena sudah dibuat. Jadi kita namanya membuat sistem di dalam diri kita sendiri. Ya, komputer aja bisa dibuat sistemnya. Masa diri kita nggak bisa dibuat? Itu yang disebut niat. Seandainya orang yang riya tidak boleh berzikir, maka imam-imam yang di kolbunya belum ada keikhlasan nggak boleh jadi imam. Karena imam selalu menjaharkan. Ya. Seandainya riya, orang yang kolbunya ada riya, tidak boleh berzikir dengan suara keras, maka muazzin yang kolbunya belum tulus diharamkan untuk azan. Repot nggak? Ya, jadi ini beda metode. Imam Nawawi, imam ahli hadis, ahli fikih. Dalam bab tasawuf, beliau muqallid. Beliau mengikut gurunya. Ya, maka kita ikutin imam-imam kita yang mereka bisa memahami ini lebih sempurna. Jadi kita ikuti pandangan hadisnya, tapi untuk memutuskan bagaimana caranya, kita pakai pandangan ulama ahli zikir. Ya. Nah, kalau saya memilih ada opsi sesuai dengan ada yang di sini, ini cocok. Kenapa Allah memberikan fasilitas boleh zikir keras, boleh zikir lembut? Ternyata ada rahasianya.
Boleh zikir keras. Kadang-kadang kolbu melayang-melayang jika zikirnya sir. Ada rasa bosan. Zikir, diam, itu ada bosannya. Maka kadang-kadang seseorang itu untuk menghilangkan kebosanan, dia perlu bersuara. Dengan suara yang indahkah, atau suara yang menghentak ke dalam kolbunya. Hilanglah al-malal. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan. Maksudnya jangan monoton kalau zikir. Zikir itu fleksibel karena Allah itu maha fleksibel. Ada orang menggunakan ayat yang ayat itu tidak berkaitan dengan larangan zikir jahar. Untuk melarang zikir jahar. Biasanya yang dipakai surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tidak lagi dijaharkan dari kaul. Surat 7 ayat 205. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Isa? Innaha makkiyah. Itu ayat Makki, turunnya di Mekah. Mekah saat itu dakwahnya sir. Gak boleh dakwah jahar, karena jahar membahayakan. Bisa dibunuh oleh musyrik. Siapa yang membunuh? Musyrik. Siapa yang terganggu? Musyrik. Situ musyrik terganggu dengan zikir jahar. Sirik kali ya, sirik bahasa anak muda. Waqad nazalat hina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikun fayasubbuna al-Qur'an wa man anzala. Fa umira bi tarkil jahri saddan lidzariyah. Lalu turunlah ayat tadi, wazkur rabbaka fi nafsik. Berikut dengan surat yang lain, surah Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kenapa? Dulu Nabi ketika dikurunkan Al-Quran, beliau jaharkan. Fayasma'uhul musyrikun. Lalu orang-orang musyrik mendengarnya. Fayasubbunah. Lalu mereka mencaci maki Al-Quran. Gimana kira-kira? Jangan-jangan sekarang ada orang bertubuh muslim, berpakaian muslim, tapi batinnya syirik. Syirik seperti kaum musyrikin di Mekah. Kan mereka enak saja ya. Kita mengkritisi sesuatu dari mereka, mereka bilang apa? Oh, Anda ini Yahudi. Anda ini Nasrani. Kita buat maulid dibilang sama dengan Nasrani. Boleh nggak kita bilang gitu? Ente larang zikir, larang baca Quran jahar. Itu kan masa Makki. Yang dulu melarang cuma musyrikin. Jangan-jangan ya. Ini masih banyak dalilnya. Kita tinggalkan ya. Zikir itu ada caranya dengan lisan, ada caranya dengan qalbu. Halaman 133 ya. Qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani, imam juga ahli 4 mazhab. Ini satu imam ahli 4 mazhab. Ditambah satu mazhab, mazhab tasawuf.
Apa kata beliau? Sami'tu akhi Afdaluddin rahimahullah yaqul. Dia berguru ke saudaranya. Az-zikru bil lisan masyru'un lil akabir wal asagir. Zikir dengan lisan dianjurkan baik kepada wali yang besar atau pada muridin yang masih asagir, masih kecil. Lianna hijab al-azamah la yartafi'u li ahadin wala lil anbiya. Fala budda min hijabin lakinnahu yadukku faqat. Karena Allah itu menghijab manusia dengan hijabul azamah. Sehingga manusia tidak dapat melihat Allah langsung. Hijab keagungan. Dan itu hanya bisa dilafazkan. Dijaharkan dengan lisan, baru terbuka hijabnya. Itulah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mentalkinkan zikir secara jahar. Supaya baja atau hijab yang menghalangi kolbu itu bisa dibuka. Lalu beliau mengatakan, ini dinukil oleh Imam Syekh Abdul Qadir Isa daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi. Ajma'al ulama ala jawaziz zikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan dan kalbu itu dibolehkan. Ya. Baik bagi yang sedang hadas, junub, haid atau lagi nifas. Nah, ini bagi ibu-ibu nih. Kan banyak ibu-ibu nanya, Ustadz boleh nggak zikir pagi sore? Boleh. Tetap dianjurkan. Itu kan ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan zikir bukan Quran. Karena dia potong-potongan. Contoh, antum mau makan bismillah nggak? Bismillah dari Quran nggak? Tapi kalau dibaca sebelum makan, dia bukan bagian dari Quran. Dia disebut zikir. Zikir aja. Maka boleh bau orang yang junub, bau orang yang nifas, bau orang yang haid, tetap diperintahkan zikir bil lisan ataupun bil qalb. Ada kawan kita mengatakan, saya nggak mau zikir keras-keras, khawatir riya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad imam salafus salih. Ini imam dipuji oleh Ibnu Taimiyah, imam salafi. Sebagai imam sufi yang benar. Ini dipuji nih ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu hanya percaya sufi masa lalu, tapi tidak percaya sufi di zamannya. Apa kata Fudail bin Iyad? Inna tarkal amali li ajlin nasriya. Justru sebaliknya. Engkau meninggalkan zikir amalan. Karena khawatir riya, itulah riya yang sebenarnya. Tuh bingung kan? Ternyata riya itu ada dua. Ingin dipuji atau ingin takut dicaci. Kenapa takut dicaci? Karena ingin dipuji. Tar zikir pakai tasbih. Soleh amat ente. Tuh, takut dibully. Sejak kapan ente tobat? Kan gitu ya. Ya, tobat. Tepuk tangan. Ini kawan ini takut dibully. Berarti pengen tidak dibully. Keinginan dia tidak dibully. Dia ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbih. Ria gak? Gimana? Pakai tasbih, terbersit. Biar kelihatan kayak ahli zikir. Nggak pakai tasbih,
berkelihatan ikhlas. Sama aja. Lahaza wa lahaza. Antum mau pakai tasbih, nggak pakai tasbih, nggak ada urusan sama yang begituan. Itu mubtadi, pemula yang masih ngomong begitu. Kalau udah ngaji lama masih ngomong begitu. Ya, udah Islam berapa tahun? Ya. Kalau takut ria, gak usah sholat di masjid ente. Ya. Kita runtuhin aja masjid ini ya. Karena masjid ini bikin ria. Ya. Betul. Emang begitu? Ya enggak begitu cara memahaminya. Jika kita takut ria, lalu kita tinggalkan amalan itu, maka akan banyak perkara syariat kita runtuhkan. Sedekah. Sedekah di masjid, kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Membangun masjid, kelihatan nggak sama orang? Kelihatan. Saya takut ria, saya nggak mau membangun masjid. Gak jadi-jadi Masjid Nabawi ya. Itulah akibat kalau ilmu kolbu, ilmu zikir dibicarakan ahli fikih. Jadi kalau ingin belajar kolbu, ngaji ke ahli kolbu, jangan ngaji ke ahli fikih. Syukur-syukur ahli kolbunya mengerti fikih. Itulah fikih yang sebenarnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Ini Imam Salafus Saleh yang ngomong ya. Gimana Pak? Jadi ria ada berapa? Satu, ria pengen dipuji. Yang kedua, takut dicaci. Dua-duanya ria. Mana yang lebih berat? Yang nomor 2. Ini tersembunyi. Jadi antum gak usah malu lah bawa tasbih. Gak soleh-soleh amat kok, biasa aja. Ini latihan zikir. Takut disebut soleh. Ya udah copot sarungnya. Copot kopiahnya sekalian. Copot bajunya. Biar kayak pemaksiat sekalian. Ya. Orang buka aurat sekalian. Nah, hati-hati. Jadi kalau mau berbicara tasawuf, ahli tasawuf punya kaedah sendiri. Kaedah itulah yang mereka wariskan dari generasi sebelumnya dari zaman salafus saleh, Imam Fudail bin Iyad, beliau dari para ulama sebelumnya, dari para sahabat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa menikmati zikir kalau keras-keras. Gitu ya. Kalau begitu, dia kalau haji umroh bisa menikmati nggak? Waktu haji umroh banyak orang zikir kiri kanan nggak? Kenapa dia bisa menikmati zikir di Masjidil Haram? Padahal orang banyak. Oh, berarti masalahnya suasana hati. Bukan masalah berisik, nggak berisik. Masalah kolbunya belum tenang. Kolbunya belum stabil. Kolbunya belum mutmain. Kalau belum mutmainah, sini kita obatin. Gak usah nyala-nyalahin yang berzikir keras. Ini dua hal yang berbeda. Jangan dicampur-campur aduk. Seandainya zikir jahar itu membuat kamu tidak menikmati, bikin terganggu, tolong hentikan semua talbiyah dan zikir-zikir di Masjidil Haram. Gimana? Imam masjid bilang, ente sir aja. Gak boleh zikir keras-keras. Gak boleh baca Quran berjahar. Mengganggu saya. Saya sedang berapa? Itu imam suaranya kenceng gak? Udah suara imam kita kenceng.
walaupun badannya kurus. Pakai mic lagi kenceng. Jika suara keras itu membuat hati antum tidak connect kepada Allah, suruh imamnya kecil-kecil, jangan pakai mic. Bisik-bisik aja kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita ini nggak istiqomah buat kaidah. Ya. Giliran orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terganggu. Yang terganggu sama la ilallah setan atau malaikat. Kita kalau nguruqyah orang pakai la ilaha illallah, kabur jinnya. Ini orang lagi la ilaha illallah, kabur dia. Yang jin siapa? Hah? Yang jin siapa sih? Lucu. Ahli ruqyah nih. Saya juga ngeruqyah, Pak. Antum belum ngeruqyah, aneh udah ngeruqyah. Ya. Dari kecil saya udah ngeruqyah, kaki saya kena bisa. Umur 12 tahun saya ngeruqyah pakai ludah sembuh. Dia baru tahu ruqyah kemarin sore. Ya. Udah berani bidah-bidahin kita. Apa kata si ahli ruqyah? Zikir keras-keras gak boleh. Saya sering dengar mereka ngomong begitu. Terus kita dengerin dia meruqyah. Masya Allah, dia membentak orang lagi kesurupan pakai takbir. Hah? Loh kok boleh? Kenapa boleh? Supaya mengusir jin. Tordun li syayatin. Menolak setan. Tordun li jin. Menolak jin. Ya salam. Sekarang kita di masjid, di halaqah, ingin membuang jin syaitan dari kolbu. Kok yang pergi ente? Jangan-jangan fi kolbika syai. Ya, di kolbunya ada sesuatu kali ya. Kalau kolbu masalah, sini kita obatin. Ya, kita ajarkan zikir kolbu. Ada lagi zikir. Itu menu-menu aja. Zikir keras tuh makanan pedas. Zikir lembut tuh makanan Jawa Tengah. Gak pedas, diem-diem aja. Samalah kira-kira begitu ya. Tubuh ini butuh variasi. Ruh kolbu kita butuh variasi. Kadang dia perlu zikir lewat telinga suara. Maka orang-orang maulid tuh, kolbunya insya Allah lembut itu, insya Allah. Karena dia sering dengerin sholawat. Masalahnya, yang sholawat suaranya nggak enak. Dalam hati, ini suara kok gini amat. Kelas. Masih. Dia nggak mau kurang dikit pun. Lalu apa dalil zikir berjamaah? Ada nggak dalil zikir berjamaah? Nah, coba lihat hadisnya. Hadisnya antum sudah pada tahu semua. Cuma kita pertegas di sini. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam bab doa-doa. Jangan-jangan dia nggak baca hadis Tirmizi, enggak. Bacanya cuma hadis Turmuji. Hadis yang masyhur an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah atau wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Qala hilaqudz dzikr. Nabi ditanya ketika beliau mengatakan, jika kalian melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia. Kebun surga sudah ada di dunia. Puncak surganya nanti. Kalau kebun, ada taman nggak di situ? Ada bunga-bunga nggak di situ? Ada pohon-pohon nggak di situ? Ada buah-buah di situ? Ada air mengalir?
Kata Nabi, jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka teguklah, petiklah buahnya, minumlah airnya. Ambillah bunganya, hiruplah harumnya. Itu maksudnya, farta'au. Ya, udah sering dengar hadisnya, tapi kok maknanya baru muncul sekarang ya. Kebun itu di dalamnya lengkap, ada sungai-sungai, ada manggis, ada apel. Antum sukanya apa? Kurma. Duren, ada duren. Duren itu zikir keras. Dibuka dulu. Keras itu ya. Kalau jatuh tuh dari atas kena lumayan tuh. Tapi kalau dibuka, min awwalihi ila akhirihi lazzah. Kecuali dia tuh dia gak suka duren tuh. Kok ada orang gak suka duren di dunia ya? Begitulah kira-kira orang gak suka zikir jahar. Orang gak suka zikir jahar, itu seperempat makanan akhirat udah hilang sama dia. Sama kayak orang gak suka makan duren. Tapi zikir jahar kebanyakan bikin mabuk. Iya. Makanya beberapa orang zikir jahar mabuk dia. La ilaha illallah. Hilang badannya, jatuh dia. Saya waktu kecil hampir setahun mengalami itu. Setiap zikir jahar la ilallah hilang, pingsan. Allah zikir la ilaha illallah. Baru 3 kali pingsan. Pernah lagi sholat. Allahu Akbar, pingsan. Kata orang, kepala saya kejedot. Tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Tong, gitu kena tembok gitu. Tapi nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Kepala saya sedang dibenteng oleh la ilaha illallah. Dulu Pak, masih umur-umur 12 tahun. Antum ngapain umur 12 tahun? Main kelereng ya. Aneh kelerengnya zikir. Allah. Masuk dalam kalbu. Nabi kemudian menjawab, halaqah zikir. Itulah taman-taman surga di dunia. Jadi kalau ada orang zikir, ada orang maulidan, besok ada baca maulid gak? Ada. Ajib. Apa? Dibai berjanji. Berjanji. Suaranya yang enak ya. Terus request aneh boleh. Gendangnya jangan terlalu keras. Baik. Cari yang hadrah lembut. Khusus ya. Jangan tumpang, tumpang. Kalbu lagi masak. Baik. Kebetulan kita alirannya melankolis. Kalau lagunya pop. Baik. Ini hadis Imam Tirmizi. Gurunya Imam Tirmizi, Imam Bukhari, meriwayatkan hadis yang lebih kuat. Begitu juga Imam Muslim. Inna lillahi malaikatan sayyarah wa fudala yaltamisuna majalis dzikri fil ard. Ini di versi Muslim. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang disebut sayyarah dan fudala. Jadi ada klan-klan malaikat namanya sayyarah. Sayyarah dalam bahasa anak pesantren artinya mobil. Sukanya sayyar, sara, yasiru. Sara, yasiru, siratan, jalan-jalan. Jadi ini malaikat suka traveling. Apa yang dia cari? Malaikat travelingnya pakai kaki, pakai roda atau pakai sayap? Pakai sayap. Lebih cepat daripada mobil antum. Ya, pakai sayap, nyampe kemana-mana dalam sekejap, dalam sesaat. Dia bisa wusul kemana aja. Fudala, mereka adalah malaikat-malaikat utama. Yaltamisuna majalisa, bukan majlisa. Majalisa. Majelis. Berarti lebih dari
Satu. Ini antum kalau bisa lihat dengan kolbu, dengan ruh, itu banyak malaikat yang sedang berkumpul di atas kita. Mulai dari tadi azan, itu sudah banyak. Dan mereka sedang ganti shift. Ada malaikat namanya muta'aqibin. Muta'aqibin ini ganti shift. Tapi kalau yang ini, sayyarah, mereka tidak. Selesai majelis baru dia pergi. Kalau malaikat shift pagi sore, ini terbit matahari, dia naik ke atas. Ada yang turun. Maka yang mendengarkan majelis yang punya zikir pagi sore, itu malaikat yang naik turun ini, akan mengabarkan kepada Allah, ya Rabb, kami tinggalkan hambamu, dia lagi dengerin majelis zikirmu. Dia sedang mendengarkan ilmu-ilmu mengenai namamu. Nama antum disebut-sebut tuh di sana. Ya, ya Rabb, semoga Allah terima kita di sana. Amin. Ketika mereka naik ke atas, haffa ba'duhum ba'dan bi ajnatihim sama. Karena malaikat itu juga ada space-nya. Kalau satu sudah datang, ya maka yang lain numpuk terus. Jadi ini sepanjang mata memandang ke atas, itu mereka berkumpul. Seluas masjid ini. Numpuknya ke atas. Bukan ngelebar ke samping. Kalau ke samping jin. Nah, nenek kasih tahu ya. Serius. Kalau makhluk jin, itu dia ada yang ke atas, lalu dia ke samping. Karena jin ini juga tidak bisa lihat malaikat, maka dia kira, dia duduk setempat, padahal malaikat sudah duduk duluan. Kecuali jin-jin tertentu yang wali dia tahu. Nah, jin yang nggak tahu, maka dia ke atas dia. Macam-macam tuh ya, banyak. Jadi majelis-majelis ahli zikir itu dikunjungi oleh jin dan malaikat. Jin yang soleh dan malaikat-malaikat sayyarah, malaikat fudala. Tuh, mereka-malaikat ini. Fayaqulullah min aina ji'tum. Lalu ketika mereka selesai pengajian, mereka naik. Fayaquluna ji'na. Min aina ji'tum? Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu. Begitulah birokrasi arsyiyah, arash, langit Allah Subhanahu wa taala. Min aina ji'tum? Wahai malaikat, kamu datang dari mana? Apa jawaban mereka? Ji'na min 'indi ibadika yusabbihunak wa yuhammidunak wa yuhallilunak wa yas'alunaka wa yastajizurunak. Kami datang dari majelis hamba-hambamu. Mereka di sana menyebut namamu, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan meminta supaya engkau melindungi mereka daripada azab engkau. Fayaqul, ma yas'alun. Apa yang mereka minta? Yas'alun al-jannah. Para malaikat mengatakan, mereka hanya minta surga, ya Allah. Lalu Allah bertanya, wahal ra'auha. Apakah yang ikut majelis itu sudah pernah melihat surga? Fayaquluna la ya Rabb. Mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Lalu Allah mengatakan, faqaifa law ra'auha. Bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Summa yaqul mimma yastajirun. Maksudnya apa ini? Seandainya antum ini ngelihat surga, mungkin lupa sama anak bini. Gak mau lagi kerja. Saya pengajian aja lah. Saya zikir aja pagi sore. Ba'da subuh sampai subuh lagi zikir. Itu kalau antum melihat surga. Inilah rahasianya. Ya. Rahasia apa? Surga mala ainun ra'at. Surga tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga. Wala khatira ala qalbi bashar. Tidak pernah terbersit kemewahannya
dalam kolbu manusia. Ini rahasia daripada kenapa surga tidak diperlihatkan. Lebih afdol ta'lim atau zikir sendiri? Ta'lim. Lebih afdol zikir sendiri atau jamaah? Jamaah. Lebih afdol sholat 2 rakaat atau taklim? Beneran? Ini bakal ada yang mau berdiri-berdiri nih ya. Lucu aja itu ya. Kemarin kita di Pontianak, lagi taklim ada 2 orang berdiri di ujung sono. Ya salam. Ingin dapat pahala umroh. Tamah. Ingin dapat pahala haji yang sempurna. Dia lupa kalau majelis zikir, majelis ilmu afdal minas salah rakaatain. Daripada salat 2 rakaat. Jadi nanti jangan norak lagi ya. Jadi antum yang lagi ta'lim terus salat 2 rakaat itu norak namanya. Nggak ngerti. Ibadahnya pakai nafsu, ibadahnya nggak pakai ilmu. Itu akibat kalau belajar nggak pakai guru ya. Ataupun berguru, tapi gurunya nggak jelas. Ghairu jalis. Oke, sudah jam 6 nih. Mana ustadz kita nih? Oke, toyib. Baik, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak. Bahkan haji umroh aja kompak. Pegal bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir, itu ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, lebay amat ente. Kita baca labbaik, dia bilang lebay. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat, di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dari lucu sama satu. Mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum. Bahwa di Damaskus, itu beda masjid dan beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali. Belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad di Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Gak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu, antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada kami tidak terikat mazhab, begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu. Yang ada cuma ubaru. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini, ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih? Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada nggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab-mazhab, pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salam. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya, kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Loh, ente menghina Bukhari? Bukan, Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbali. Guruku Humaidi. Humaidi itu muridnya Syafi'i. Guruku Kutaibah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut antum? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi, agak bingung dikit. Nih Hanafi benggaya. Imam Ahmad bin Hambal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlur Ra'yi, Hanafi. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti nggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus, di Suriah, namanya Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi. Imamnya Maliki. Jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres. Udah sok-sokan nganapi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Satu lagi ya? Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhas, Pak Ustadz, dari Cipondo. Buya, saya mau nanya, dalam kajian tadi, zikir itu terbagi 2. Zikir jahar dan zikir sir. Ada kalimat, Abdullu bidikri tatmainil qulub, Abdullu bidikri la ilaha illallah. Yang ditanyakan, gimana cara menempatkan Abdul Bizikri itu biar kolbu kita itu hidup Baik. dan menyatu. Ya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam surat 13 ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Kolbu tenang nyebut nama Allah. Berarti nyebutnya di mana? Di kolbu. Belajar zikir kolbu, Pak ya. Jangan cuma di sini, apalagi di MP3, apalagi di YouTube. Kan di YouTube tuh ada zikir Allah 1,5 jam. Full. Itu yang tenang mah cuma MP3-nya. Yang tenang itu cuma YouTube-nya. YouTube-nya tenang. Kulubnya tidak tenang. Ya. Kolbunya yang sebut nama Allah. Ya, sebut Allah di kolbu. Ambil ilmu kepada ahlinya. Masa sekolah aja belajar ke ahlinya, belajar bahasa, belajar ke ahlinya, mau belajar bahasa kolbu, nggak cari ahlinya. Harus ke ahlinya. Ya.
Diamalin nggak zikir ya hayu ya qayyumnya? Belakang ada yang belum tuh ya. Antum kalau zikirnya sudah rata, nanti saya talkin semua. Ya. Ini pada belum rata ini. Ya. Yang baru gabung, zikir ya hayu ya qayyum 40 kali. Kalau bisa ba'da sholat, 5 waktu. Kalau tidak dirapel 200 kali setiap hari minimal. Kalau bisa lebih, 500, 700, 1000, berapapun. Karena ya hayu ya qayyum itu dapat menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah gembur, sudah hidup, ditanam kalimatullah, dia langsung bergetar. Langsung tumbuh. Nah, kenapa saya tahan terus? Karena kolbu kenal kolbu. Kolbu yang di sini nganggap kolbu di situ masih keresang. Belum digemburin. Gemburin dulu dengan ya hayu ya qayyum. Kita mau nanam padi, masih banyak rumput, langsung ditanam. Antum mau nanam jagung, masih banyak kerikil, buang dulu kerikilnya. Kerikilnya dibuang. Sampingkan dulu kerikilnya. Kerikil dibuang, baru kemudian dihaluskan tanahnya. Kolbu ini adalah tanah-tanahnya zikrullah. Disitulah tumbuh. Makanya Allah kasih perumpamaan. Dalam surat Ibrahim dikatakan bahwa kalimah thayyibah seperti syajarah thayyibah. Kalimah yang bagus seperti pohon yang bagus. Pohon yang subur. Tempatnya harus bersih, harus dipupuk. Jadi kalau antum bertanya, kenapa ditalkin sama fulan tidak ada efek di kolbu? Jangan salahkan mursyidnya. Kolbu antum belum siap untuk menerima itu. Ya. Dia tancepin, tapi kolbunya lagi keras, nggak nyambung. Diajak sholawat, nggak tersentuh. Diajak istighfar, belum ada efek. Itu akibat apa? Belum dibersihkan. Maka paket talqin itu dimulai dari syahadat, istighfar, sholawat. Itu paketnya. Baru masuk ke zikrullah. Kadang-kadang ada orang tersentuh dalam sholawat, dalam zikrullah biasa. Ada yang tersentuh dalam istighfar, tapi dalam sholawat pun biasa. Itu pemberian Allah berbeda-beda. Itulah yang disebut taman-taman surga. Ada taman pohon namanya pohon istighfar. Ada pohon namanya pohon al-fatihah. Ada pohon namanya pohon sholawat. Ada pohon namanya zikrullah. Terserah nih antum baru yang mana nih? Buahnya buah yang mana? Ya. Semoga yang hadir saya dan antum semua ditakdirkan Allah berzikir dengan zikir yang keras dan lembut. Istiqamah sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Baik. Ya. Ini belum. Ya.